Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Jember Bandung, serta semua saudara yang mengikuti acara PA saat ini. Kita jumpa kembali dalam acara PA Jemaat GKI Taman Jember Bandung setiap hari Rabu pukul 19. Tema PA kita Rabu ini adalah memang lidah tak bertulang. Baiklah, kita mengawalinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait 1 dan bait yang ketiga, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu, jadi saksi Injilmu. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami mengakui dan merasakan kami bisa seperti sekarang ini, boleh dan bisa mengikuti PA saat ini. Itu semua juga anugerah Tuhan. Kami sungguh mensyukurinya, segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami dapat berkonsentrasi untuk merenungkan, memahami, menghayati firman-Mu melalui PA Jemaat. Pimpinlah kami semuanya, sehingga firman Tuhan boleh benar-benar kami dalami dan kami rasakan, kami hayati dan kami wujudkan menjadi sesuatu yang nyata melalui sikap perbuatan hidup kami, kata, dan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian dengan kasih dalam Kristus, surat Yakobus mirip seperti buku kecil yang isinya adalah nasihat-nasihat praktis, petunjuk-petunjuk konkret tentang bagaimana kehidupan Kristen harus diwujudkan. Berbagai nasihat dan petunjuk itu sangat praktis dan sangat konkret sekali. Karena bagi Yakobus, iman orang Kristen harus diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan yang konkret, yang praktis. Kita ingat tentu ayat yang terkenal dari Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara sekalian, Yakobus memang benar. Iman tanpa perbuatan nggak ada artinya. Kalau Yakobus mengatakan mati. Itu artinya dalam kehidupan orang Kristen ada dua dimensi. Ya. Pertama itu dimensi yang tidak kelihatan, itu iman atau relasi kita dengan Tuhan. Itu nggak kelihatan. Ya. Saya juga tidak bisa melihat bagaimana iman saudara sejauh mana mendalam dan kuatnya. Ya, yang tahu saudara dan Tuhan sendiri. Lalu dimensi yang kedua itu yang kelihatan, yaitu bagaimana kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita, yang mestinya itu adalah hasil atau buah dari iman. Tapi kalau kata, perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita, ini artinya nggak nyambung, ini artinya nggak benar.
Jadi orang Kristen yang benar adalah iman dan perbuatannya itu nyambung. Perbuatannya, kata dan kehidupannya hasil sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang sebetulnya perbuatan orang Kristen ini sesuatu yang sudah kita pahami. Bagaimana perbuatan harus diwujudkan oleh iman. Namun dalam praktek seringkali tidak dengan mudah kita wujudkan. Yakobus memberikan contoh yang sangat sederhana, contoh yang sehari-hari. Bagaimana orang mengatakan beriman kepada Tuhan, tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, yang konkret. Ya. Ini sebenarnya juga sindiran bagi kita. Ya, contohnya yaitu Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 16. Saudara silakan mengikuti dalam Alkitab saudara masing-masing. Yakobus 2 ayat 14 dan sampai ayat 16. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya telah mati. Ini contoh yang konkret sekali. Ada orang mengatakan beriman, tapi melihat ada saudara yang lain, ya, kekurangan makan, kekurangan pakaian dan seterusnya, hanya mengatakan saja, silakan selamat jalan, cukuplah kamu dengan makanan dan pakaianmu, tetapi kita tidak melakukan apa-apa untuk menolong mereka. Ini dikatakan iman itu mati. Dengan kata lain seperti orang tidak beriman. Dan sekalian, karena perbuatan ada hasil iman, maka perbuatan itu sangat-sangatlah penting. Maka dalam surat Yakobus ada banyak diceritakan atau dijelaskan contoh-contoh yang konkret mengenai perbuatan-perbuatan orang Kristen sebagai hasil iman mereka. Ya, contohnya misalnya saudara-saudara banyak sekali dalam surat Yakobus dibicarakan mengenai bagaimana kita harus mendengarkan kata-kata orang lain, bagaimana kita tidak cepat marah, bagaimana kita membuang semua yang kotor, semua yang jahat, jangan memandang muka orang kaya, orang miskin. Kalau orang kaya diperlakukan dengan penuh hormat, tapi orang miskin katakanlah dilakukan berbeda. Lalu juga hati-hatilah ya dengan kata-kata atau lidah kita. Lalu juga lawanlah si iblis, kuasailah hawa nafsu, jangan memfitnah orang, bantulah orang miskin, bersabarlah dalam penderitaan, berdoalah bagi orang sakit, dan banyak contoh. Itulah contoh-contoh konkret dalam surat Yakobus, ya. Bagaimana perbuatan orang Kristen atau orang beriman itu harus diwujudkan sesuai dengan iman kita. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan masuk dalam bahan PA kita saat ini. Kita dasarkan pada Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Dalam Alkitab LAI diberi judul dosa karena lidah. Tapi PA kita memberikan tema memang lidah tak bertulang. Ya. Mari kita baca Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Saudara silakan ikuti dalam Alkitab saudara masing-masing. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah.
walaupun suatu yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudaraku, kita akan memahami bagian Alkitab ini perbagian. Pertama yaitu ayat 1 dan ayat 2, yaitu mengenai guru, ya. Dan kita tahu guru itu banyak mengajar. Banyak mengajar berarti banyak berbicara. Banyak mengajar, banyak berbicara, lalu banyak juga yang mendengarkan. Karena banyak mendengarkan, maka banyak juga orang yang bisa menilai, orang bisa menghakimi, istilahnya bisa menilai apakah perbuatan si guru itu sesuai dengan kata-kata yang diajarkan. Maka profesi guru adalah tidak mudah. Bagaimana mestinya guru, kalau bahasa Jawa, digugulan ditiru, ya, perhatikan dan dicontohkan dan dilakukan. Lalu orang melihat apakah kehidupannya sesuai dengan yang dikatakan. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya profesi guru pada zaman sekarang itu ya gampang-gampang mudah, gampang-gampang sulit maksud saya adalah karena ya kalau orang memang jiwanya ya memang menjadi guru dan imannya benar, ya otomatis yang dikatakan konsisten dengan yang dilakukan. Tapi kalau guru hanya sekedar ya melakukan tugas pekerjaan, ini yang seringkali orang melihat antara kata-kata yang diajarkan dan kehidupannya nggak sesuai, ya, sehingga tidak bisa diteladani, tidak bisa ditiru guru itu, ya. Kan dikatakan tadi digugulan ditiru, dipercaya dan dilakukan, diteladani. Pada masa kini sebenarnya tidak hanya guru, ya, banyak katakanlah kegiatan-kegiatan lain atau profesi-profesi lain yang juga banyak mengandalkan pembicaraan dan kata-kata. Misalnya ya pendeta itu sendiri, ya, atau penatua atau konselor yang banyak ya memberikan nasihat, kata-kata dan seterusnya. Apakah itu sesuai dengan kehidupannya antara kata dan sikap perbuatannya? Tidak hanya itu, sebenarnya dalam lingkup yang lebih luas juga banyak pekerjaan yang mengandalkan kata-kata, ya, di bidang marketing misalnya, pemasaran, orang yang menawar-nawarkan barang dan sebagainya. Orang akan melihat apakah yang dikatakan itu, yang dipromosikan itu sesuai dengan yang benar, sesuai dengan kenyataan. Jadi sebenarnya tidak hanya terbatas guru, ya, memang secara spesifik guru, tapi secara umum kita semua juga diminta selalu waspada dan introspeksi diri. Apakah kata-kata yang kita ucapkan sesuai dengan perbuatan kita? Tentu kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik. Lalu bagian yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima,
Yakobus memberikan 3 contoh atau 3 kiasan mengenai lidah, atau maksudnya adalah kata-kata yang keluar yang kita ucapkan. Contoh yang pertama yaitu kekang untuk mulut kuda. Ya. Kekang adalah besi yang dipasang pada mulut kuda, lalu ada tali yang ditarik ya, yang fungsinya adalah untuk mengendalikan kuda itu, mau belok kanan atau belok kiri atau berhenti atau jalan ya. Kekang dengan tali itulah mengendalikan. Lalu contoh yang kedua yaitu kemudian untuk kapal laut. Kapal yang besar yang digerakkan oleh angin itu bisa dikendalikan dengan kemudi yang relatif kecil ya. Contoh 1 dan kedua ini yaitu kekang untuk mulut kuda dan kemudian untuk kapal ini dikiaskan dalam pemahaman yang lebih positif, yaitu yang kecil kekang atau kemudi bisa mengendalikan yang besar ya, yaitu gerakan sang kuda atau kapal laut tadi. Lidah pun juga bagian tubuh yang kecil, relatif kecil. Tapi yang kecil ini ternyata bisa memegahkan ya, bisa mewujudkan, bisa melakukan hal-hal yang besar. Lalu contoh yang ketiga yaitu api. Contoh ini dipakai dalam arti lebih negatif. Lidah atau kata-kata diumpamakan seperti api. Api yang mulanya kecil, misalnya dari percikan korek api atau percikan rokok, lalu bisa membakar dedaunan dan kayu-kayu di sekitarnya, akhirnya menjadi besar dan membakar hutan yang akhirnya sulit dikendalikan. Itulah lidah atau kata-kata. Kalau tidak dikendalikan, tidak dijinakkan, akan membawa dampak yang besar. Ya, kalau halnya negatif kata-kata atau lidah itu, dampak besar juga yang negatif pada orang lain, pada manusia, pada kelompok orang, pada gereja, pada masyarakat, bahkan pada suatu bangsa. Dan dalam kenyataannya lidah atau kata-kata ini memang seringkali tidak terkontrol. Ya. Biasanya dalam pengertian sekarang lidah ini tidak hanya soal kata-kata secara lisan, tapi juga secara tertulis. Ya. Apa yang kita tulis juga, tidak hanya kita katakan. Yang kita tulis di mana? Ya, sekarang secara populer kita tulis di media sosial, ya, di HP dan segala macam. Itu pun juga harus dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, kata-kata atau tulisan kita di HP, ya, maka akan memunculkan dampak yang sangat negatif. Kalau kita katakan atau kita tulis adalah nggak benar, orang mengatakan hoax, ya. Oh, itu bisa membuat orang nggak percaya pada orang lain atau pada kelompok lain, ya. Bisa menyesatkan cara berpikir orang. Melalui kata dan tulisan, bisa membuat kebencian, permusuhan, bahkan sampai pembunuhan gara-gara berita-berita intimidasi yang dikirimkan. Kita harus waspada. Jangan gampang kita berkata juga menulis atau melanjutkan tulisan-tulisan yang nadanya provokatif, intimidatif, yang nadanya adalah memanas-manasi. Kalau sifatnya nadanya provokatif, memanas-manasi, membuat situasi real, jangan diteruskan. Ya. Kalau kita teruskan seperti kita berkata-kata juga menyuarakan hal itu. Maka pada masa ini hal yang kita harus selalu waspadai adalah ya media sosial tadi juga. Oleh karena itu dalam ayat 6 ya, dikatakan bahwa lidah itu dari dunia kejahatan. Ya. Lidah kata-kata yang tak terkendali dikatakan berasal dari kejahatan dan dinyalakan oleh api neraka yang menghanguskan, yang menghancurkan. Karena kalau lidah kata-kata tulisan nadanya negatif, ya provokasi, intimidasi, itu bisa menghancurkan suatu bangsa, yang terjadi permusuhan, kebencian dan seterusnya. Itulah bahayanya dan mengerikannya kalau kata-kata dan lidah tidak terkendali, seperti api yang menghanguskan dan menghancurkan hutan yang besar.
Oleh karena itu pada bagian berikutnya ayat 7 sampai ayat 12, lidah atau kata-kata termasuk yang kita tulis harus bisa kita kendalikan, kita kuasai, kita jinakkan, ya. Jangan kita katakan, kita tulis sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal-hal yang positif, membangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat 7 sampai 12 diberikan kiasan mengenai binatang, ya, yang bisa dikendalikan. Saudara tentu pernah melihat sirkus, ya, pertunjukan sirkus. Dalam pertunjukan sirkus, ya, seringkali dimunculkan binatang-binatang buas, tapi bisa dikendalikan, ya. Ada gajah yang besar, tapi disuruh melompati orang yang tidur bisa, orang tidurnya nggak diinjak, ya, ya dilewati, ya. Gajah yang besar bisa suruh tidur, bisa, ya. Suruh salaman bisa. Ada harimau atau macan, singa, dikendalikan, ya, suruh melewati lingkaran yang ada apinya, lompat bisa, ya, dikendalikan. Ikan lumba-lumba suruh bisa, bahkan suruh menghitung bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sekarang itulah dunia binatang. Dalam surat Yakobus ini dikatakan sudah bisa dijinakkan oleh manusia. Tapi penulis surat Yakobus ini kecewa dengan manusia. Manusia ternyata tidak berhasil menjinakkan lidah atau kata-katanya itu, ya. Lidah atau kata-kata itu buas, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dijinakkan. Bahkan dikatakan racun yang mematikan. Tentu bukan mematikan secara fisik, tapi mematikan psikis orang lain, ya, mematikan semangat orang lain, mematikan perasaan orang lain, ya, membuat orang lain jadi benci, membuat orang lain dendam, membuat orang lain emosi, ya. Bukankah itu pada hakikatnya membunuh, seperti kata Tuhan Yesus. Membunuh tidak hanya secara fisik pakai pisau, tapi dengan kata-kata yang kasar, Tuhan juga sudah membunuh. Saudara-saudara sekalian, saudara tentu pernah, ya, disakiti hati oleh orang lain. Tentu kita tidak ingin terjadi, tapi mungkin siapa tahu kita mengalami itu. Ya, kita disakiti hati oleh saudara kita, teman kita, bahkan dengan suami, istri sendiri, orang tua, anak, dan seterusnya, dengan kata-kata yang menusuk hati, dengan kata yang melukai hati. Karena dengan kata-kata mereka kita dilecehkan, dihina, dicaci maki, difitnah, direndahkan, dan seterusnya. Bagaimana saudara sekalian, saat saudara, ya, dikata-katain, katakanlah, yang melukai hati saudara, dengan kata-kata yang kasar tadi, yang keras, yang tajam, kita mengatakan sakit hati, saya dilukai hati saya luka hati, atau dikatakan luka batin. Luka hati atau luka batin atau sakit hati ini sebenarnya mirip dengan sakit fisik biasa, ya. Kalau secara fisik kita tergores sedikit saja, ya namanya tergores sedikit, ya. Nah, reda sedikit, ya gampang kering lah, lukanya gampang hilang. Tapi kalau luka itu mendalam sekali, tergores pisau mendalam sekali sampai kena, katakanlah tulang, atau sampai kena isi perut kita, bukan ini sangat menyakitkan dan lama sembuhnya. Kalau sembuh pun memberikan bekas cacat, bekas luka itu. Demikianlah sakit hati atau luka batin tadi. Ya, kalau menyakitkan dengan kata-kata yang relatif, ya, tidak terlalu tajam, ya kita terkejut, tapi ya sudahlah. Tapi kalau kata-kata yang kita dengarkan betul-betul tajam, keras, melukai hati kita, ya, melukai harga diri kita, menghancurkan masa depan kita, oh, luka batinnya bisa lama. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita bisa merasakan betapa enggak enaknya sakit hatinya kalau ada orang lain dengan kata-kata yang tajam dan keras kepada kita, maka kita juga harus waspada. Hati-hatilah dengan kata dan tulisan kita yang terucap. Juga jangan sampai kata dan tulisan kita melukai orang lain, ya, membuat orang lain jadi katakanlah tersinggung atau tertusuk, terluka hatinya, ya. Juga pada orang tua,
terhadap anak-anak ini kita perlu waspada. Ya. Jangan sampai orang tua terhadap anak-anak yang relatif masih kecil yang nggak bisa, katakanlah belum sempurna pengalaman kehidupannya, banyak melakukan kesalahan, lalu kadang-kadang secara tak terkontrol orang tua mengatakan hal yang sangat negatif yang mestinya nggak boleh. Misalnya mengatakan, kamu goblok, maaf ya dengan kata-kata kasar, kamu goblok gitu aja nggak bisa. Sudah berapa kali papa atau mama beritahu kamu jangan, tapi tetap kamu lakukan. Kamu memang anak nakal. Otakmu itu taruh di mana dan seterusnya. Itu contoh kata-kata kalian kasar yang tidak boleh sama sekali kita sebagai orang tua ucapkan kepada anak-anak kita atau bahkan kepada orang lain juga. Ini betul-betul kata-kata yang tidak benar, betul-betul racun. Ya, saudara, sadarkah kata-kata kita ucapkan kepada anak-anak kita itu seperti doa kita kepada anak kita? Ya, kalau kata kita ucapkan negatif, kasar, jelek, melukai, nanti anak-anak akan tumbuh seperti itu. Ya, tapi kalau kata-kata kita positif, membangun, memberikan semangat, ya, kita katakan dengan halus dan sabar, anak akan merasakan itu, maka anak tumbuh juga dengan karakter yang positif. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata kita, khususnya juga kepada anak-anak kita. Lalu berikutnya, apakah bisa kita menjinakkan lidah atau kata-kata kita? Oh, pasti bisa. Ya, artinya manusia bisa dan mungkin mengendalikan kata dan lidah kita. Memang tidak mudah dan memang tidak bisa sempurna, tapi bisa. Dan apa kuncinya? Syukurlah Yakobus memberikan kuncinya. Ya, kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan, atau relasi kita dengan Tuhan, spiritualitas kita dengan Tuhan. Itu dikatakan pada ayat yang ke-11, saya baca. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, di sini dikatakan sumber. Ya, sumber artinya sesuatu kedalaman yang paling dalam, yang mau menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Harus kita bereskan sehingga menjadi jernih dan bersih relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan atau iman kepada Tuhan itu seperti sumber air, ya, akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi pola pikir kita, kata kita dan sikap perbuatan kita. Kalau iman atau relasi kita dengan Tuhan nggak beres, maka tentu yang keluar nggak beres. Keluar mungkin air asin atau air yang pahit dan seterusnya. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan baik dan beres, mestinya yang keluar juga baik. Ya, kiasan ini juga sama dikatakan pada ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan pohon zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan pohon ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ini juga kiasannya mirip. Ya, kalau ada pohon ara, ya mesti menghasilkan buah ara. Ya, kalau ada pohon zaitun, ya mestinya berbuah zaitun. Pohon anggur yang manis, ya mestinya berbuah anggur yang manis. Kalau ada pohon ara, buahnya zaitun, ini nggak benar, ya ini aneh, nggak lazim, nggak sesuai dengan kodrat natur alamnya. Ya. Ada buah zaitun, buahnya anggur, ya. Ini tidak sesuai dengan jati dirinya. Demikianlah kita orang Kristen. Ya. Jati diri Kristen adalah yang sudah ditebus oleh Kristus. Hidup kita di tangan Kristus. Hidup kita dikendalikan oleh Kristus. Kalau diumpamakan dengan pohon, hidup kita yang sudah dikendalikan dan tebus Kristus ini pohon Kristen. Kalau dikata pohon Kristen menghasilkan buah, ya buah Kristen. Ya, buah yang sesuai dengan kehendak Kristus, yang sesuai dengan karakter Kristus yang sudah menebus kita. Kalau kehidupan kita dikatakan seperti pohon Kristen, atau diumpamakan seperti pohon Kristen, tapi menghasilkan buah yang bukan Kristen,
buah yang duniawi. Ini nggak lazim, ini nggak sesuai kodratnya, nggak sesuai dengan jati dirinya, aneh dan nggak benar. Ya. Jadi kalau kita mengatakan beriman kepada Tuhan sebagai orang Kristen, buah kehidupan yang kita wujudkan, kata, sikap dan perbuatan kita, ya harus sesuai dengan iman kita itu Kristen, pengikut Kristus. Sehingga hidup kita serupa dengan Kristus, memunculkan yang seperti yang Tuhan inginkan, bukan serupa dengan dunia ini. Lalu terakhir, saudara sekalian, kesimpulan apa yang bisa kita renung-renungkan melalui PA ini? Ya, tentu ada banyak hal. Saya hanya memberikan beberapa contoh yang bisa kita renungkan lebih lanjut dan kiranya PA ini boleh mengubah kehidupan kita. Yang pertama adalah marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan lidah yang sehat, yang memungkinkan kita bisa berkata-kata, berbicara dengan baik. Nah, berbicara dengan orang lain atau berbicara dengan Tuhan. Sadarilah segala lidah atau kata-kata, baik lisan ataupun tertulis yang kita katakan atau kita tuliskan, selalu mempunyai dampak besar pada orang lain. Kalau kita ucapkan, kita tuliskan adalah positif, tentu dampaknya juga positif. Tapi kalau sifatnya negatif, dampaknya juga pasti negatif, menghancurkan kehidupan orang lain, juga menghancurkan kehidupan kita sendiri. Lalu yang kedua, saudara sekalian, walaupun lidah tidak bertulang, ya, kalau dalam tema kita dikatakan lidah tidak bertulang, artinya bisa melengkung, bisa kesana kemari, bisa berubah-ubah semaunya, satu sisi memuji Tuhan, satu sisi mengutuk Tuhan, mengutuk manusia, padahal keluar dari lidah yang sama. Tentu kita tidak boleh seperti itu. Kita harus sadari betul dan harus ingat, Tuhan menciptakan kita dengan lidah, dengan kata-kata yang harus kita pakai dengan benar. Ya. Apa tujuan kita? Apa tujuan Tuhan memberikan lidah? Sehingga kita bisa berkata-kata dengan baik. Kalau kita beriman kepada Tuhan, ya, kita akan segera menyadari segala tutur kata kita, lidah kita, perkataan dan perbuatan, pertulisan kita harus sesuai dengan iman kita. Ya. Jadi Tuhan menginginkan kehidupan kita secara lebih luas, ya, yang terwakili dengan kata-kata kita ini juga harus menunjukkan apa yang Tuhan inginkan, ya, sehingga kehidupan kita termasuk kata-kata kita serupa dengan Kristus. Atau dengan kata lain, saya punya satu kata yang menurut saya baik, kita harus mempunyai integritas, ya. Tuhan menginginkan kehidupan kita itu berintegritas. Integrit itu artinya utuh, menyatu, tidak terpecah-pecah. Jadi kalau kita punya integritas sebagai orang beriman, maka menyatu. Apa yang menyatu? Yang menyatu adalah iman kita, kata dan perbuatan kita. Ya. Iman, kata dan perbuatan. Tidak hanya sekedar kata dan perbuatan, tapi bagi orang beriman lebih dalam dari itu, karena kata dan perbuatan bersumber pada iman, relasi kita dengan Tuhan. Sehingga orang Kristen yang berintegritas adalah satunya, nyambungnya, sesuainya, cocoknya antara iman kepada Tuhan dan kata-kata serta perbuatan sehari-hari. Karena sekali lagi kata dan perbuatan adalah cerminan iman kita. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat kepada Tuhan, agar kita diberikan iman yang sehat, relasi yang benar dengan Tuhan. Kita menyadari hidup ini adalah milik Tuhan, sudah ditebus oleh Kristus. Dengan kesadaran iman yang mendalam itu, maka kiranya mengubah hidup kita secara utuh juga, mengubah pikiran kita, lalu keluar kata-kata dan kehidupan perbuatan kita semua. Jadi saudara sekalian, marilah mulai sekarang dan seterusnya kita selalu introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas? Satunya iman,
kata, dan perbuatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau memberikan kami lidah dan anggota tubuh lain yang baik. Tentu Tuhan menginginkan agar tubuh kami, termasuk lidah, boleh kami pakai dengan benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Khususnya sesuai dengan tema PA ini. Bagaimana lidah atau kata-kata atau apa yang tertulis kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami kalau kami seringkali sembrono mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anak, orang tua, suami, istri, saudara, teman, yang kadang melukai mereka tanpa kami sadari karena emosi. Juga dalam memakai media sosial, HP, kami kadang juga kurang sadar, kami menebarkan berita-berita yang tidak benar atau hoax, yang juga bisa menimbulkan orang lain salah berpikir, bersikap yang tidak benar, dan seterusnya. Tuhan tolong kami berikan hikmat, kita bisa memakai apa yang Tuhan berikan, khususnya kata-kata, sehingga semuanya ini boleh kami ucapkan dengan benar. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di masa pandemi ini Engkau tetap memberikan kami banyak hal, banyak anugerah dan berkat Tuhan Kau berikan. Tidak hanya secara jasmani, kebutuhan sehari-hari, tapi juga secara spiritual. Engkau tetap memelihara iman kami melalui kebaktian-kebaktian, PA, persekutuan, dan segala macam hal. Dan sekarang banyak bisa kami ikuti walaupun secara virtual. Tapi kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga semua saran itu kami lihat dan kami pakai dengan baik dan positif. Sehingga semuanya boleh membangun iman kami semuanya, termasuk PA setiap hari Rabu malam seperti sekarang ini. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Penduduk Bandung, juga semua saudara seiman yang mengikuti acara ini. Tuhan berkatilah hidup mereka semuanya, dan berikan kesehatan, kekuatan, semangat dalam menjalani hidup ini. Kalaupun mempunyai pergumulan dan masalah, mungkin sakit, penyakit, mungkin soal ekonomi, soal rumah tangga, soal pekerjaan, atau apapun juga, kiranya mereka boleh menghadapinya di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber segala sesuatu, termasuk sumber kekuatan, sehingga kami bersandar kepadamu. Kami terus berdoa untuk pemerintah yang terus berupaya dengan semaksimal mungkin mengendalikan pandemi virus corona. Dan masyarakat juga ikut bersama-sama, bersatu padu, bekerja sama, juga ikut membantu mengatasi pandemi virus corona ini melalui ketaatan untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun mereka berada, juga vaksinasi dan yang lain hal-hal yang positif. Kiranya melalui pandemi ini kami semakin hidup dengan baik, dengan disiplin, dengan penuh kebersihan, dengan menghargai orang satu dengan yang lain. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengikuti PA saat ini. Kiranya dengan berkat Tuhan PA ini boleh semakin memantapkan iman dan kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami dan orang lain dalam satu keluarga, masyarakat, jemaat, dan persekutuan yang lebih luas. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, cukup sekian PA kita saat ini.
Selamat menjadi orang Kristen, orang beriman yang punya integritas, satunya iman, kata, dan perbuatan. Kita akhiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 365B, bait yang kelima dan bait yang keenam. Kehendakmu sajalah dalam aku terjebak, jadikanlah hatiku tata kebesaranmu, tata kebesaranmu. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya.